Perkenalkan, nama saya Clara Yudhowar. Saya berasal dari Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi tentang salah satu filsuf terkenal yang berasal dari Yunani yang bernama Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan ia meninggal di sana juga pada tahun 347 dalam usia 80 tahun. Ayahnya yang bernama Ariston of Athens dan ibunya yang bernama Perictione. Saudaranya ialah Glaucon, Adimantus, Antipon. Nah, dia dikenal sebagai filsuf matematika,wan Yunani kuno. Dia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Dia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mengikuti jalan hidup yang sesuai dengan keinginannya tersebut. Nah, nama mulainya Plato itu ialah Aristokles. Pada masa kecilnya, nama Plato diberikan oleh gurunya. Ia memperoleh nama itu berhubungan dengan bahunya yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi, dan tegap raut mukanya. Potongan tubuhnya serta parasnya yang elok bersesuaian dengan benar. Ciptaan klasik tentang manusia yang cantik, bagus dan harmoni meliputi seluruh perawakannya. Dalam tubuhnya yang besar dan sehat itu bersarang pula pikiran yang dalam dan menembus. Pelajaran yang diperolehnya di masa kecilnya selain daripada pelajaran umum ialah belajar menggambar dan melukis disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum ia dewasa, ia sudah pandai membuat karangan yang bersanjak. Nah, pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kretilos. Kretilos yang dahulunya murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Rupanya ajaran semacam itu tidak hinggap di dalam kalbu aristokrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya. Pada tahun 367 sebelum Masehi, sejak ia berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Socrates semakin hari semakin mendalam padanya. Ia menjadi murid Socrates yang setia dan sampai pada akhirnya hidup Socrates tetap menjadi pujaan. Dalam segala karangan yang berbentuk dialog, bersoal jawab, Socrates kedudukannya sebagai pujangga yang menuntun. Dengan begitu, ajaran Plato tergambar melalui mulut Socrates. Socrates digambarkannya sebagai juru bahasa isi hati rakyat di Athena yang tertindas karena kekuasaan yang saling berganti. Kekuasaan demokrasi yang meluap menjadi anarki dan sewenang-wenang diganti berturut-turut oleh kekuasaan seorang tiran dan oligarki yang akhirnya membawa Athena lenyap ke bawah kekuasaan asing. Plato juga mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Nah, pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan seni dan filosofi, ilmu dan puisi. Pada pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Nah, tak lama sesudah Socrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya dari tahun 399 sebelum Masehi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofinya. Pemikiran yang dicetuskan Plato ialah pendapatnya tentang ide. Itu adalah suatu ajaran yang sangat sulit memahamkannya. Salah satu sebab ialah bahwa pahamnya tentang ide selalu berkembang. Adapun filsafat Plato, yakni bermula ide itu dikemukakan sebagai teori logika. Di sana ia juga mengajarkan filosofi dan mengarang buku-buku. Kemudian ia pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa di pulau Sisilia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang tiran yang bernama Dionysius. Dionysius yang mengajak Plato tinggal di istananya.
Nah, ia merasa bangga bahwa kalau di antara orang-orang yang mengelilinginya terdapat juga pujangga dari dunia Greek yang gesohor namanya. Di situ Plato belajar kenal dengan ipar Raja Dionysius yang masih muda yang bernama Dion, yang akhirnya menjadi sahabat karibnya. Di antara mereka berdua terdapat kata sepakat supaya Plato mempengaruhi Dionysius dengan ajaran filosofinya, agar supaya tercapai suatu perbaikan sosial. Seolah-olah datang baginya untuk melaksanakan teorinya tentang pemerintah yang baik dalam praktik. Sudah lama tertanam di dalam kalbunya bahwa kesengsaraan di dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja atau raja-raja menjadi filsuf. Tetapi ajaran Plato yang dititik beratkan kepada pengertian bahwa moral dalam segala perbuatan lambat laun menjemukan Dionysius. Dalam biografi Plato diketahui bahwa pada tahun 367 sebelum Masehi, setelah Plato 20 tahun menetap dalam akademia, diterimanya undangan dan desakan dari Dion untuk datang ke Sirakusa. Dionysius yang jahat sudah meninggal. Ia digantikan sebagai raja oleh anaknya dengan nama Dionysius II. Dion berharap supaya Plato dapat mendidik dan mengajarkan kepada raja yang masih muda itu dengan pandangan filosofi tentang kewajiban pemerintah menurut pendapat Plato. Tertarik oleh cita-citanya untuk melaksanakan teori pemerintahannya dalam praktik, Plato berangkat ke Sirakusa. Ia disambut oleh raja dengan gembira. Tetapi bagi raja itu, filosofi tidak begitu menarik. Akhirnya, intrige, fitnah, dan hasutan-hasutan merajalela dalam istana itu. Akhirnya dia dibenci oleh raja dan dibuang keluar ke Sisilia. Segala ikhtiar Plato untuk membelanya tidak berhasil. Dia sendiri dengan berusaha payah baru dapat kembali ke Athena. Tetapi 6 tahun kemudian pada tahun 367 sebelum Masehi, hati Plato terpikat lagi untuk datang ketiga kalinya ke Sirakusa. Raja Dionysius II dengan sahabatnya Dion dan berusaha supaya dia boleh pulang kembali ke Sirakusa. Tetapi maksudnya itu tidak berhasil dan harapannya untuk mencoba sekali lagi dalam melaksanakan cita-citanya tentang pemerintahan yang baik dalam praktik gagal sama sekali. Dengan kesabaran hati, seorang filosof, ia kembali ke Athena. Sejak saat itu, ia memusatkan perhatiannya pada akademia sebagai guru dan pengarang. Seorang filosofi menulis tentang dia sebagai berikut, yaitu bahwa Plato pandai berbuat, ia dapat belajar seperti Solon dan mengajar seperti Socrates. Ia pandai mendidik pemuda yang ingin belajar dan dapat memikat hati dan perhatian sahabat-sahabat pada dirinya. Murid-muridnya begitu sayang padanya seperti ia sayang pada mereka. Dia itu bagi mereka adalah sahabat, guru, dan penuntun. Wafatnya Plato. Tatkala seorang muridnya merayakan pernikahannya, Plato yang sudah berumur 80 tahun datang juga pada malam perjamuan itu. Ia turut teriang dan gembira setelah agak larut malam, ia mengundurkan diri kepada suatu yang sepi di dalam rumah itu. Di sana ia tertidur dan tidur untuk selama-lamanya dengan tiada bangkit lagi. Esok harinya seluruh Athena mengantarkannya ke kubur. Plato tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Plato memisahkan kenyataan yang kelihatannya dalam alam yang lahir di mana berlaku pandangan Herakleitos dan alam pengertian yang abstrak di mana berlaku pandangan Parmenides. Dalam bidang yang pertama yang ada hanya kiraan. Sebab kalau semuanya mengalir dengan tidak berhenti-hentinya, tiap barang bagi setiap orang pada setiap waktu hanya berupa seperti yang terbayang di mukanya, maka manusia menjadi ukuran dari segalanya, seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Tetapi pengetahuan dapat memberikan apa yang tetap adanya.
yaitu ide. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Ia timbul semata-mata karena kecerdasan berpikir. Pengertian yang dicari enggan pikiran ialah ide. Ide pada hakikatnya sudah ada, tinggal mencarinya saja. Pokok tinjauan filosofi Plato ialah mencari pengetahuan tentang pengetahuan. Ia bertolak dari ajaran gurunya Socrates yang mengatakan budi ialah tahu. Budi yang berdasarkan pengetahuan menghendaki suatu ajaran tentang pengetahuan sebagai dasar filosofi. Pertentangan ada antara pikiran dan pandangan menjadi ukuran bagi Plato. Sekian penjelasan materi yang saya paparkan mengenai biografi salah satu tokoh filsuf yang terkenal yang bernama Plato. Kiranya penjelasan materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih.